Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Malam ini saya akan coba menjelaskan satu kesimpulan dari teori investasi saham yang paling efektif untuk investasi di sektor perbankan yang coba datanya saya kumpulkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua untuk yang berinvestasi dalam jangka panjang di sektor perbankan. Nah, teori ini akan mengungkapkan saham apa yang terbaik yang seharusnya kita investasikan dipandang dari eh, 4 saham bank terbesar kita gitu kan. Oke, video kali ini saya beri judul kesimpulan teori investasi saham paling efektif untuk investasi di sektor perbankan. Nah, jadi untuk membangun kesimpulan komprehensif terhadap siklus investasi saham di pasar saham Indonesia, maka saya mengawali hipotesis ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah investasi saham di pasar saham Indonesia itu menguntungkan dan efektif untuk mempertahankan nilai uang dan dapat meningkatkan kekayaan seseorang? Ya. Jadi, betul gak investasi saham di pasar saham Indonesia itu menguntungkan dan efektif gitu untuk mempertahankan nilai mata uangnya dan dapat meningkatkan kekayaan seseorang gitu. Betul gak itu? Nah, nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Kemudian, manakah yang lebih baik dalam metode investasi saham di pasar saham Indonesia? Membeli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang tanpa perlu khawatir fluktuasi pasar, atau membeli dan menjual sesuai fluktuasi pasar dan situasi ekonomi secara makro. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini, kadangkala banyak yang nanya ke saya dan beberapa orang bingung gitu kan. Jadi, mana yang lebih baik gitu? Kita membeli saham langsung dan menyimpannya dalam jangka panjang tanpa perlu khawatir akan fluktuasi pasar, atau kita membeli dan menjual sesuai fluktuasi pasar gitu. Misalnya kita beli, kemudian kalau udah naik kita lihat pasar mau crash atau turun, kita jual gitu kan. Nah, gimana yang lebih bagus gitu metodenya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya mengumpulkan fakta-fakta di bawah ini. Dalam 5 tahun terakhir, dihitung per tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2024, IHSG mengalami pertumbuhan sebesar 9,68%. Jadi IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan yang melakukan penilaian atau mengindeks seluruh saham di bursa kita gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau IHSG kita naik, biasanya cenderung banyak saham yang naik juga gitu. Nah, ini videonya saya buat tanggal 27 Juni 2019, mungkin hari ini tanggal 28 sudah bertukar lagi untuk sedikit harganya, paling deviasi sedikit aja karena hari ini saham perbankan hijau semua ya. Nah, jadi kita lihat ini fakta yang pertamanya, IHSG kita mengalami pertumbuhan sebesar 9,68% dalam 5 tahun terakhir. Ini nggak dihitung pertumbuhan harinya, kalau ditambahin mungkin sekitar 10%, karena hari ini naik 1%. Nah, ini dia data grafiknya IHSG kita dalam 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini, sebetulnya kelihatan banget ya, di tahun 2020 itu dia mengalami penurunan yang sangat dalam gitu. Itu akibat karena pandemi COVID-19. Tetapi proses recovery-nya tidak terlalu lama kawan-kawan. Karena apa? Karena ini 2020-nya ini bulan Maret nih. Saya ingat banget nih, tanggal 20. Nah, kemudian masuk awal 2021 dia udah all time high lagi kan. Jadi dari Maret 2020 ke Januari 2021 itu paling cuma makan sekitar waktu 8 bulan gitu kan, atau 9 bulan gitu. Jadi cepat proses recovery-nya. Nah, kemudian dia berlanjut naik 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 sampai dengan di tahun 2024 sempat di 7.300 ya all time high-nya gitu. Kemudian turun lagi sempat ke 6.800 beberapa hari kemarin kan. Itu. Nah, ini dia mulai pulih lagi gitu. Udah di 7.000 hari ini ya IHSG kita tadi penutupan perdagangan. Nah, di sini karena saya membandingkan dengan kinerja saham perbankan,
Jadi hipotesa yang saya uji ini untuk mencari mana yang paling bagus gitu dari saham perbankan dilihat dari pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, inilah yang nanti yang akan menjadi bahan dasar untuk menarik kesimpulan apa saham yang paling bagus untuk 5 tahun ke depan, karena saya pikir kinerjanya nggak akan terlalu banyak berubah untuk 5 tahun ke depan, atau justru berubah tapi ke arah pertumbuhan gitu. Nah, dalam 5 tahun terakhir, saham BBCA sudah tumbuh sebesar 64,28% ya. Sekali lagi ini belum saya hitung dengan kenaikan harga di penutupan perdagangan Jumat ini ya. Jadi mungkin dia naik jadi 60 berapa, naik 3% atau 2% hari ini saya lupa. Nah, ini kinerja saham BBCA. Nah, ini hanya dari capital gain. Kawan-kawan harus ingat dan tahu juga, investor itu untungnya, sebetulnya potensi untungnya itu ada dari dua sisi. Yang pertama capital gain itu kenaikan harga sahamnya, keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau misalnya kita beli saham 1000, kita jual di 1400, kita untung 400 gitu kan. Nah, itulah capital gain, selisih antara kenaikan antara harga beli dan harga jual kita gitu. Nah, ini di luar dari yang kedua dari dividen gitu. Nah, BBCA ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun kalau saya nggak salah. Jadi mungkin kalau kisaran perbankan itu dividennya standarnya 4-5% gitu kan. Katakanlah 4%, berarti kalau 5 tahun, 4 kali 5 sama dengan 20 ya kan. Berarti kalau sekarang pertumbuhannya ini 64, ditambah 20, berarti sekitar 84% dalam 5 tahun terakhir jika ikut dividen gitu. Nah, kemudian ini saya grafik saham BBRI. Dalam 5 tahun terakhir saham BBRI sudah tumbuh sebesar 4,38%. Nah, ini merupakan pertumbuhan yang kecil kalau kita lihat, tetapi ini memang karena sedang terjadi penurunan di BBRI itu sendiri gitu. Kalau kita indeksnya sebelum penurunan ini mungkin lebih tinggi gitu. Tapi ya inilah yang faktanya gitu, karena ya bukan semua yang nggak kena BBCA, BBNI, BMRI kan terdampak juga akan situasi ekonomi yang seperti sekarang ini gitu. Nah, ini BBRI. Kalau ikut dividennya mungkin sekitar 5%, 5 kali 5, 25. Jadi sekitar 30-an persen lah dalam 5 tahun terakhir. Semoga dia segera pulih lagi ya, naik ke all time high yang baru. Dan saya yakin pasti akan seperti itu gitu. Nah, ini BBNI dalam 5 tahun terakhir saham BBNI sudah tumbuh sebesar 2,92%. Nah, ini sebetulnya terlihat kecil karena sama kayak BBRI dia lagi turun ya, sahamnya lagi turun. Gitu. Tapi nanti kalau naik lagi mungkin bisa jadi persentasenya lebih besar lagi gitu kan. Nah, BBNI juga sekitar 5% per tahun, jadi rata-ratanya itu mungkin 5 kali 5, 25, mungkin ya ini sekitar 27 atau 28% lah dalam 5 tahun terakhir. Dibandingkan dengan per hari ini ya. Nah, ini BMRI. Dalam 5 tahun terakhir saham BMRI sudah tumbuh sebesar 50%. Nah, jadi ada satu fakta yang terungkap di sini, ternyata BMRI itu tumbuh lebih besar kawan-kawan dari sisi capital gain dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, ini kalau ikut dividennya BMRI itu besar dividennya ya, tapi kita rata-ratakan saja 5% dalam setahun, berarti kali 5 25, berarti 75% lah dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya gitu. Kemudian, nah, ini saya memasukkan emas juga, gold, sebagai bahan perbandingan gitu. Nah, ternyata berdasarkan datanya, dalam 5 tahun terakhir harga emas itu sudah tumbuh 64,41% gitu. Nah, jika kita lihat tadi dari saham BMRI, kalau nggak dihitung ikut dividennya mungkin udah kalah ya. Tapi kalau dihitung ikut dividennya, BMRI masih tetap menang daripada kenaikan harga emas gitu, 75% kan. Karena 50 capital gain, dividen 5% rata-rata dihitung tiap tahun, 5 kali 5, 25, 75% gitu kan. Jika dibandingkan dengan BBCA juga lebih tinggi BBCA kan, karena ini 64% tambah dividen sekitar 20% jadi 84% gitu. Nah, jadi kesimpulannya, emas dan saham mana lebih baik dalam 5 tahun terakhir?
Jawabannya adalah tergantung gitu, tergantung saham apa yang kita beli. Nah, tetapi kalau kita tadi belinya BBCA atau BMRI, ya kita tetap menang gitu dari segi kenaikan. Tapi gold ini kan safe haven dia, got money gitu kan. Jadi orang yang pegang emas gak ada ruginya gitu karena dia naik terus setiap tahun dan tidak perlu terlalu khawatir terkait penurunan harganya gitu karena dalam jangka panjang dia akan lebih pasti naik gitu kalau emas gitu kan. Nah, tetapi dia bedanya sama saham, kalau saham itu dia ngasih keuntungannya itu dari dua sisi, capital gain dan dividen gitu kan. Kalau gold kan hanya dari sisi ya udah kayak sama kayak capital gain aja ya. Jadi dia dari sisi selisih antara harga beli dan harga jual. Misalnya saya beli emas hari ini 10 gram gitu kan di tahun 2024 ini. Misalnya harganya 10 juta gitu kan. Nah, di tahun 5 tahun lagi tahun 2029 harganya udah naik 64%, berarti jadi 16.400.000 gitu harga jual emas saya. Nah, itu untuk emas. Tapi sebetulnya menurut saya kawan-kawan, mungkin nanti saya akan jelaskan dalam video yang lain, emas itu tetap bermanfaat untuk kita simpan gitu sebenarnya. Nggak perlu khawatir gitu, karena dia sangat liquid gitu, dijual kapanpun bisa, dan kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkan soal penurunan harganya. Nah, kemudian ini ada data inflasi dan suku bunga. Inflasi, nah ini saya ukurnya dari harga beras saja kawan-kawan ya. Sebetulnya kalau menurut data inflasi kita itu hanya sekitar 3-4% aja per tahun. Ya mungkin kalau 5 tahun, mungkin kalau 4% sekitar 20% dalam 5 tahun ya kan. Tetapi saya di sini mengukurnya dengan harga beras gitu, karena ini memang yang langsung saya lihat gitu. Dan beras ini juga menurut saya merupakan makanan pokok seluruh orang Indonesia gitu. Nah, harga beras di tahun 2019 itu kalau saya masih ingat ya, saya beli di warung gitu. Itu masih 10.000 per kilo gitu. Nah, di tahun 2024 ini udah 15.000 per kilo. Artinya itu inflasi 50% kan, karena dia naik 50%. Jadi sebetulnya data inflasi kita itu kadang menipu juga gitu. Tetapi itu memang yang tertulis di atas kertas lah. Tapi kan kita sebetulnya masyarakat ini tahu lah gitu kan berapa kenaikan harga, kalau kita hitung ya dari situ kita bisa ukur inflasinya sebetulnya gitu. Nah, suku bunga BI rate 2024 per bulan Juni ini masih di angka 6,25 sampai 6,50%. Nah, kenapa data inflasi dan suku bunga ini saya hadirkan? Karena ini penting untuk mengukur, menjawab untuk pertanyaan pertama tadi. Apakah investasi saham di pasar saham Indonesia itu menguntungkan dan efektif untuk mempertahankan nilai uang dan dapat meningkatkan kekayaan seseorang? Nah, kalau kalian berinvestasi di saham yang nilai pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir lebih rendah dari inflasi itu sendiri atau dari suku bunga, maka ya secara kasar bisa kita bilang nilai mata uang atau nilai uang yang kalian pegang itu sebetulnya turun gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya pertumbuhan saham yang kalian beli itu misalnya di atas suku bunga aja lah, di atas di bawah suku bunga, di bawah 6,25 dalam 5 tahun. Ya gimana ya? Berarti udah lebih bagus beli ori aja gitu kan. Udah pasti lagi, nggak ada penurunan apa. Harga gak fluktuasi, udah pastilah karena yang beli negara gitu kan. Nah, kemudian dari sisi inflasi, kalau bisa saham kita itu dalam 5 tahun terakhir ini naik lebih dari 50%, maka nilai mata uang kita gak tergerus artinya. Karena laju pertumbuhan pendapatan bunga kita lebih tinggi daripada inflasi itu sendiri. Jadi berinvestasi di saham itu bukan hanya sekedar cari untung juga, tapi bisa mempertahankan nilai mata uang kita kalau kita membeli saham yang tepat gitu. Nah, kalau ini tadi kita ngukur inflasinya 50% dalam 5 tahun, maka kita harus beli saham yang pertumbuhannya di atas 50% dalam 5 tahun gitu. Gitu. Nah, ini kesimpulan dari saya. Berdasarkan statistik, maka jawabannya adalah ya, investasi saham di pasar saham Indonesia efektif untuk mempertahankan nilai mata uang dan bisa membuat kita kaya raya
karena keuntungan dari dua sisi, yakni capital gain or dividend. Nah, kita dapat memakai jawaban di atas asal kita dapat memilih sahamnya dengan tepat dan menyimpannya dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Dan saham yang paling tepat dari sektor keuangan adalah antara BBCA dan BMRI. Jadi kesimpulan saya itu kawan-kawan, untuk saham yang paling tepat ditabung dalam 5 tahun, untuk 5 tahun ke depan gitu. BBCA dan BMRI dengan alasan fakta yang sudah saya kasih tunjukkan tadi. Tetapi ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham, melainkan ini hanya sebagai bahan referensi pembelajaran. Untuk keputusan beli atau jual kembali lagi ke tangan kalian masing-masing. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah kita membeli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang, minimal 5 tahun sambil menikmati arus fluktuasi pasar modal di Indonesia. Kalau pasar saham lagi turun alias IHSG jeblok, maka itu timing untuk menambah jumlah kepemilikan saham kita. Karena harganya pasti sedang turun, tidak perlu khawatir untuk menjual karena sepanjang sejarah crash market pada akhirnya akan pulih juga. Dan penglihatan kita harus dalam jangka panjang. Nah, jadi saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi yang mengatakan manakah yang lebih baik metode dalam investasi saham, membeli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang tanpa perlu khawatir fluktuasi pasar, atau membeli dan menjual gitu kan, sesuai fluktuasi pasar. Nah, jadi kesimpulan jawaban saya itu adalah ya kita beli dan kita simpan. Jadi justru fluktuasi pasar itu nggak perlu kita khawatirin, kita manfaatkan gitu. Kita manfaatkannya bagaimana? Ketika IHSG-nya jatuh, biasanya harga saham kita juga turun kan. Nah, pada saat itulah kita seharusnya membeli lebih banyak saham itu, gitu kan, kita tambah. Nah, kemudian nanti dia akan pelan-pelan pulih gitu. Jadi nilai beli kita semakin turun dan potensi kalau dia naik kita semakin banyak untungnya gitu. Dan juga dari dividen kita lebih besar untungnya. Karena semakin rendah harga beli kita, dividen yield kita makin tinggi kan kalau perusahaannya laba di tahun-tahun berikutnya gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang pemula ataupun udah lama di bursa. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini ya. Dukung terus dengan cara share dan komen. Thank you. Sampai jumpa di video berikut. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.